Negara Pageh. Desa ini terletak di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Wilayah Negara Pageh masih banyak yang ditumbuhi pepohonan, sehingga bukit-bukitnya masih mengeluarkan oksigen yang sempurna. Negara Pageh tadinya merupakan desa induk yang kemudian dipecah menjadi beberapa desa. Konon dikabarkan Negara Pageh merupakan sebuah kerajaan cikal bakal dari Galuh. Menurut yang tertulis di daun lontar, negara ini berdiri pada awal-awal tahun Masehi. Alkisah. Raden Undakan adalah pendatang dari kerajaan Mataram Lama yang masih menganut agama Buddha, berkelana hingga sampai di Negara Pageh. Saat itu dirinya masih bujangan, sehingga ia menikahi putri dari raja desa, Samidah namanya. Ari Raden Undakan teh cenah saur sepuh mah kawit nama di Mataram. Dina teh nalalana demi ka lokasi dieu teh. Nah, anjeunna teh masih bujangan. Terus anjeunna teh mendak putri raja desa anu jenenganna Samidah. Setelah lama ia hidup di kerajaan Negara Pageh, datang orang-orang pembawa agama Islam. Ia pun berperang karena tidak mau diislamkan. Namun sayang, ia kalah. Undakan melarikan diri menuju ke Pamijahan, Tasikmalaya. Orang-orang Islam mengejar Undakan sambil membawa gadis cantik bernama Brak Kencana. Dongkap deui dicandakeun putri. Itu teh. Anu jenenganana Brak Kencana. Nah, tibatan tarung mending dipenta cenah. Da kawanti-wanti syarat maca 2 kalimah syahadat rek ditikahkeun sakalian. Setelah itu Undakan masuk Islam dan kembali ke Negara Pageh hingga ia dimakamkan di bukit ini. Selain makam Raden Undakan, di bukit ini juga ada makam putra Raden Undakan yaitu Dalem Agung. Kami pun didampingi oleh Kuncen Sukri menyusuri jalan yang baru saja dipelur oleh masyarakat Negara Pageh yang peduli terhadap lingkungan hidup. Dalem Agung dimakamkan di puncak bukit ini yang didampingi oleh batu jajar, sehingga bukit ini dinamai Pasarean Luhur. Menurut masyarakat setempat, daerah ini merupakan cikal bakal Pajajaran yang dibuktikan oleh 8 buah batu berjajar. Salajengna makam sanesna deui aya deui. Aya. Naon? Dalem Agung disebat Dalem Agung teh kudu itu dah. Padahal mah anjeunna teh Siliwangi, Pajajaran Siliwangi aya tawisna. Acan Siliwangi di ditu di dieu heula. Di dieu heula aya tawisna. Cikal bakal aya tawisna di dinya teh batu dijajarkeun ada 8 batu. Disebatna teh Pasarean Luhur. Namun, kebenarannya masih perlu pengkajian ahli arkeologi dan sejarah. Selanjutnya, tim ekspedisi menelusuri makam penyebar agama Islam di Negara Pageh. Ia bernama Haji Kutajaya. Beliau berasal dari tanah Mekah. Di sini juga ada bekas peninggalannya berupa batu bergaris-garis yang maknanya belum bisa diketahui. Makam ini berada di lingkungan rumah penduduk, namun sayang kurang terawat.
Dalam negara Page saat itu merupakan raja yang berkuasa di kerajaan ini. Makamnya terletak tidak jauh dari kantor desa negara Page. Makam raja ini berdampingan dengan makam-makam keturunannya, termasuk warga negara Page lainnya. Perjalanan dilanjutkan menuju ke dusun Sukasirna, negara Page. Di sebuah bukit yang hijau, suasana yang sejuk dan harum oleh bunga-bunga di lingkungan bukit, terdapat makam pembesar negara kerajaan negara Page. Dalem Wangsayuda namanya. Dirinya masih keturunan Galuh dan generasi setelah Prabu Haur Kuning. Tempat ini terkenal dengan nama Astana Panjang. Gudawang. Dari namanya, tempat itu menjanjikan kemegahan. Lokasi Gudawang adalah tempat peristirahatan para raja. Di bawah bukit Gudawang terdapat sungai yang menyimpan keunikan tersendiri. Gudawang terletak 3-5 km dari pusat kota negara Page. Hamparan alam yang hijau, pesawahan dengan padi yang menguning menyambut perjalanan kita. Kelelahan karena jalan kaki yang lumayan jauh hilang saat memandang keindahan dan kesejukan alam ini. Inilah sungai yang unik itu. Airnya yang bening, dinding bukit yang terjal, dan bebatuan yang unik. Dinding ini ternyata seperti bekas di tembok. Batu-batunya bersusun seolah-olah ada orang yang sengaja memasangnya. Kemungkinan sungai ini pada zaman dahulunya merupakan irigasi untuk mengairi sawah yang terhampar tadi. Selain batu dan karang-karang unik, di sungai ini juga ada batu berbentuk gajah dan batu berbentuk kura-kura. Namun, karena tertutup perrimbunan, batu itu tidak dapat dilihat. Ada juga fosil kayu yang sudah membatu. Semoga keaslian, keindahan, kesejukan, dan pepohonan yang masih asri ini tidak terjamah oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.